Nama saya Fikran Abhan dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya. Dengan risalah Rasulnya, kita mengenal Islam dan meyakininya. Maka pantaslah kita menyampaikan salawat dan salam untuk penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan judul Peran Pemuda di Zaman Modern. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beranjak dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13, di sana Allah menyatakan, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pada mereka petunjuk yang benar. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13. Hadirin kaum muslimin, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti, selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa Rasulullah pun juga didominasi oleh para pemuda. Lalu kita lihat hadirin, kondisi pemuda terkhusus di negeri ini, Indonesia. Pada masa tahun 1900-an, pemuda dikenal sebagai perintis semangat persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah, sumpahnya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk tanah airnya. Ketika pemudi bertekad, tekadnya bukan hanya untuk kaumnya, melainkan untuk segenap bangsanya. Namun sayang hadirin, sebagian pemuda kita di zaman modern ini, kehidupan mereka selalu dirundung duka. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan kriminalitas yang semakin beringas. Muda-mudi bergaul melampaui batas, terseret arus westernisasi. Walau masih ada generasi Qur'ani, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Selebihnya hadirin, pemuja pornografi, penggemar porno aksi, dan pecandu pil ekstasi. Kesulitan yang melanda masyarakat perlu kita sikapi.
Tumpukan hutang negara ke luar negeri membubung tinggi, sementara kasus-kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Antar umat beragama saling membenci, persaingan politik semakin kotor dan keji, bahkan rasa hormat terhadap pemimpin sudah tidak ada lagi. Lalu hadirin, apa yang harus kita banggakan hari ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Gen Z atau Gen Z yang kita kenal, mereka adalah generasi yang dekat dengan informasi, pintar memanfaatkan teknologi, terbuka terhadap perubahan, dan mampu menerima tantangan. Namun hadirin, sebahagiannya lalai pada peradaban, cuek terhadap kepedulian sosial, tidak tertantang dengan etika dan norma sosial, apalagi dengan generasi alfa dan seterusnya. Maka dari itu hadirin, kita perlu menanamkan keyakinan bahwa generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Di zaman modern ini, pemuda harus berperan agar terwujudnya cita-cita luhur bangsa. Mereka harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki semangat yang kuat, kepribadian yang tinggi, jiwa nasionalisme, dan mampu memahami teknologi dan bersaing secara global. Setidaknya hadirin, ada 3 peran yang harus dimiliki oleh pemuda. Yang pertama, penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Pemuda Ashabul Kahfi dalam menentang raja yang zalim, Raja Daqyanus. Demikian juga pada Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu contoh tokoh muda sebagai pendobrak kebatilan, penegak kebenaran. Inilah peran yang harus diambil oleh pemuda hari ini, karena mereka yang memiliki berbagai kekuatan harus mampu memikul beban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, agar kamu menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kedua hadirin, pemuda sebagai agen perubahan. Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu mulai merubah pola pikirnya. Orang-orang diajak untuk rasional dan meninggalkan irasional. Sehingga pada masa itu Nabi Ibrahim mendadak viral dan menjadi buah bibir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Artinya, mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Pemuda itu bernama Ibrahim. Ringkasnya hadirin, Ibrahim muda membawa perubahan pada zaman itu atas kerajaan Raja Namrud, sehingga kerajaan tersebut menjadi kacau balau. Ketiga, peran yang harus dilakukan pemuda adalah sebagai agen perubahan. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan, yang mana pemuda Indonesia harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan yang terjadi, baik itu di daerah ataupun itu nasional. Agen pembangunan di sini bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik maupun non-fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktivitas yang ada pada generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketiga hal di ataslah yang harus dimiliki oleh pemuda yang memiliki peran di zaman modern ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.